Salam kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Senang sekali kita boleh bersama-sama menikmati kabar damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kabar baik hari ini untuk Anda yang masih merasa hidup dalam kegelapan, dikuasai kuasa kegelapan, dan terikat oleh hawa nafsu dan juga oleh kuasa dosa. Nah, untuk itu mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inilah yang menjadi kabar baik untuk Anda dari Tuhan Yesus pada hari ini. Ayat ini berkata dengan jelas, Yesus melepaskan Anda dari kuasa kegelapan, mengampuni segala pelanggaran Anda, dan memindahkan Anda ke dalam kerajaannya. Dan itulah tema kabar baik untuk kita semua. Baik, kita kembali kepada pembacaan ayat kita. Kolose pasal 1 ayat 13. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa Yesus telah melepaskan kita dari kegelapan. Nah, saudaraku, ini berarti sebelum Yesus melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kita berada di bawah kuasa kegelapan. Coba mari kita buka apa yang menjadi pernyataan Rasul Paulus, pewahyuan yang dia terima, yang dikirimkan kepada jemaat di Efesus. Pasal 2 ayat 1 berkata demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Demikianlah pernyataan Rasul Paulus sebelum dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum menemukan kasih karunia, dia sendiri menyatakan, mengakui bahwa sesungguhnya dia berada di dalam kuasa kegelapan dan dikuasai oleh kegelapan, hawa nafsu dan kedagingan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, dan mempunyai pikiran yang jahat, berada di dalam kekuasaan kegelapan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, itu dimurkai dan terhukum mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Dan puji Tuhan, kita hari ini bersama-sama mendapatkan kabar baiknya. Kita boleh kembali membaca di dalam Kolose pasal 13 dan ayat 14 tadi yang mengatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Yesus bukan saja telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, menebus kita dari kuasa dan membayar lunas hutang kita kepada kuasa kegelapan dan dengan darahnya dan kematiannya sendiri. Tetapi Yesus juga memindahkan diri kita ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 yang berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan
tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah diri kita sekarang yang berada di dalam Kristus, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengakui sepenuhnya dan percaya dalam hatinya. Di dalam Kristus, kita tidak lagi di bawah kuasa kegelapan, tapi di bawah kuasa kerajaan Kristus, Raja Damai. Kita tidak lagi di bawah hukuman mati dan penghukuman, tapi menerima kehidupan yang kekal dan berkelimpahan. Kita tidak lagi hidup di bawah atau dikuasai hawa nafsu kedagingan, karena saat Kristus mati dan dikuburkan, kedagingan dan hawa nafsu kita turut dikuburkan bersama Kristus. Sehingga kita sekarang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita baca kembali. Kolose 1 ayat 1 berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ayat 2, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Disertai kasih karunia. Orang yang sudah percaya secara pribadi, orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Allah menyertai kasih karunia dan damai sejahteranya. Dan ini berarti bahwa kita diberi kesanggupan ilahi dan perkenanan dari Allah. Amin. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, setelah saudara mendengar berita ini, setelah saudara tahu bahwa sesungguhnya kematian Kristus telah menebus hidupmu, telah membayar lunas hutang-hutang dosamu, engkau sudah dibebaskan daripada si jahat, daripada hawa nafsu kedagingan. Jangan biarkan hawa nafsu dan kedagingan membingungkanmu lagi. Karena itu tetaplah fokus dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, meskipun di dunia ini masih banyak orang menolakmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, tapi saya percaya dan mengakui Engkau benar-benar Tuhan Yesus yang mati di salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dan membayar lunas diriku dari maut, dari kuasa kegelapan, dan memindahkan diriku, melepaskan diriku dari sana dan memasukkan ke dalam kerajaan terang Anak-Mu yang kudus. Ya Bapa Tuhan Yesus, bahkan Engkau bukan saja mengampuniku dari segala dosaku, Engkau menguduskan diriku, Engkau melupakan segala pelanggaran dan dosaku, dan menjadikanku anak-anak ahli waris kerajaan Kristus Yesus, dan menaruh hidupku tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Dan bukannya hanya di situ saja kebaikan-Mu Engkau nyatakan, Engkau juga menyertai aku dengan kesanggupan ilahi dan hidup yang berkenan kepadamu. Hari ini Bapa, kami mengucapkan terima kasih. Saya percaya dan terima semua anugerah-Mu, dan saya akui dalam setiap langkah hidupku di dunia ini, seperti yang sudah Engkau kerjakan, Engkau anugerahkan kepadaku. Di dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengakuinya. Puji nama Tuhan. Amin. Salam kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa lagi dalam tema yang lain. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Amin.